Setelah penantian 2 bulan lebih, akhirnya laptop-laptop berisi Intel Core Ultra generasi 3 alias Panther Lake mulai berdatangan di Indonesia. Apa yang membuat chip-chip ini special dan apakah upgrade baru ini bisa bikin worth it untuk beli laptop di saat harga memori dan SSD yang lagi mahal-mahalnya? Mari kita kupas. Core Ultra 300 series Panther Lake adalah keluarga besar chip generasi terbaru dari Intel di 2026 yang konon punya lompatan besar di segi performa dan efisiensi dari generasi sebelumnya. Aspek yang paling digembar-gemborin Intel adalah bahwa ini prosesor PC pertama di dunia yang dibuat dengan proses Intel 18A atau node fabrikasi 1,8 nanometer. Digadang-gadang lebih canggih dari pabrikan sebelah yang baru rilis node fabrikasi TSMC 2 nanometer tapi belum sampai konsumer. Nah, apa iya peningkatannya segitu gede? Sebelum mendalami sang prosesor, kita rekap dulu aja bentar soal model terbaru daripada MSI Prestige 14 Flip ini. Prestige 14 Flip punya form factor laptop 2-in-1 flip yang berarti engselnya bisa diputar 360 derajat jadi mode tablet. Ukuran dan portabilitas oke lah, nggak terlalu tebal dan konstruksi full aluminium standar dari seri Prestige. Sure, nggak semua orang suka atau butuh laptop yang bisa cosplay jadi tablet, makanya ada juga pilihan yang nggak ada 2-in-1-nya. Nah, yang bikin 2-in-1 ini unik adalah Integrated Active Stylus yang mereka sebut Nano Pen. Meski ini bukan pertama kali MSI bikin 2-in-1 dengan stylus, ini pertama kali kami melihat mereka bikin tempat buat naruh stylusnya di dalam laptop. Sayangnya bukan seperti brand-brand lain yang naruh slot di samping atau dekat engsel, ini naruhnya malah di antara rubber feet bagian bawah, bikin laptop kudu diangkat dan diraba-raba dulu buat unlock dan ngeluarin sang Nano Pen. Kurang praktis ya, sampai ada instruksinya di MSI Center soal tata cara keluar dan masukin pen karena kalau naruhnya nggak bener, misal tulisan MSI nggak ngadep keluar, pennya nggak mau ngecas dan kemungkinan bakal jatuh. Jadi jelas butuh pembiasaan dan ada risiko ekstra ini pen malah jatuh atau hilang. Yang penting, apakah nyaman dipakai? Jawabannya so-so. Buat bantu kaum content creator presisi pas ngedit foto atau video mungkin oke, tapi kaum ilustrator yang butuh pen nyaman buat gambar lama-lama rasanya enggak. Karena ini nggak jauh lebih gede dari stylus HP Samsung S23 Ultra gue. Yang bikin gue lumayan happy ya layarnya udah OLED, masih Full HD+, namun yang penting terang, akurat, dan enak dilihat. Mungkin sebelumnya di harga segini mereka bisa ngasih layar OLED 3K 120Hz, harap dimaklumi ini pemangkasan yang masuk akal biar bisa tetap kasih RAM 32GB DDR5 dan SSD 1TB. Biometrik lengkap, ada IR kamera dan fingerprint reader, di sisi kanan ada combo audio jack dan 2 USB-A 3.2 Gen 2, jarang-jarang laptop 2-in-1 punya lebih dari 1 USB-A, sedangkan di kiri ada HDMI 2.1 dan 2 USB 4 full function yang support charging 65W. Wi-Fi 7 ada, sensor giroskop dan kompas pun lengkap. Oke, saatnya kita kupas topik utama hari ini yaitu sang prosesor Intel Core Ultra generasi 3. Ini adalah lini prosesor pertama di dunia yang pakai fabrikasi kelas Intel 18A atau 1,8 nanometer dengan transistor ribbon fed alias gate all-around transistor, didukung power via aka backside power delivery. Di atas kertas, saat ini Intel Foundry lah yang lagi megang proses node paling mutakhir di dunia berkat penggunaan alat ASML High-NA EUV 0,55A yang harga per mesinnya $400 juta alias banding 4 biji jet tempur siluman F-35. Gila juga kan Intel Foundry, tiba-tiba balik jadi pionir node fabrikasi EUV super canggih. Proses ini basically menjanjikan performance per watt hingga 50% lebih tinggi dibanding FinFET dan angka transistor lebih padat untuk daya yang sama. At least untuk compute tile-nya yang lalu diintegrasiin bareng platform controller tile dan GPU tile berbasis Intel 3 dengan Intel Foveros packaging yang saat ini merupakan metode packaging chip terbaik. Seperti Arrow Lake, Panther Lake mempertahankan arsitektur hybrid core yaitu ada P-core dan E-core tanpa hyperthreading. Chip ini punya cache up to 48 MB, 4 P-core, 8 E-core, dan 4 LPE-core, dan gak kalah penting ada NPU 550 TOPS dan Xe Media Engine dalam Computile demi memaksimalkan efisiensi. Per video ini dibuat, Core Ultra Series 3 laptop ada 3 kasta yaitu Core Ultra 300, 300H, dan Core Ultra X 300H. Belum ada tanda-tanda seri U maupun seri V, dan baru ada angka 7 dan 9. Semuanya merupakan prosesor base power 25W dengan max turbo power di 55 dan 65W. Menariknya adalah bahwa ada opsi iGPU Intel Arc Pro B39012 Core Xe khusus seri X7 dan X9 yang diklaim akan jadi lawan APU AMD Ryzen Max Series dalam pertarungan iGPU super kenceng.
Tapi sayangnya, Core Ultra 9386H yang ada di Prestige 14 versi pasar Indonesia bukan seri X. Jadi sementara kita harus berpuas dulu dengan Intel Graphics 4X E-Core sambil berdoa nunggu MSI masukin versi X7 dan X9 sebagaimana yang dijual di pasar luar negeri. RAM-nya LPDDR5X onboard 32GB, bukan on package ya kayak si Lunar Lake. Dan untuk SSD 1TB-nya ini masih dikasih ukuran full size M.2 2280 NVMe Gen 4 yang bisa kalian upgrade saat harga SSD udah normal lagi. Di segi performa CPU ya kita bisa lihat lompatan dari Arrow Lake apalagi Lunar Lake karena prioritasnya di sini mampu outperform Ryzen AI 9 300 series di kelas laptop 14 inch lainnya, meski ini sebenarnya masih agak dilimit oleh form factor 2-in-1 yang tipis. Ditambah cache yang besar dan kenceng, Panther Lake ideal buat orang-orang yang butuh performa CPU dan NPU maksimal di form factor minimal. Balik lagi, ini bukan varian X yang pakai iGPU Intel Arc B390 12X E-Core. Akan tetapi untuk rata-rata user Ultrabook ini udah oke banget lah buat ngedit video, ngedit foto, dan sebagainya. Performa grafis dan gaming kurang lebih setara Radeon 860M yang ada di Ryzen AI 7 350. Masuk akal jika kalian mau upgrade dari Radeon 660M di Ryzen 6000 atau Iris Xe series di Intel Gen 13 ke bawah. Tapi kalau sekarang udah punya Intel Arc Graphics 140V atau 140T ala Lunar Lake dan Arrow Lake, iGPU ini terasa agak downgrade. Makanya kami justru penasaran banget kalau varian Core Ultra X7 atau X9 bisa masuk, berpotensi bikin ini sebagai 2-in-1 yang bisa libas game-game AAA. Perihal cooling, MSI udah mengupayakan yang terbaik, ada vapor chamber kecil yang didinginkan dual fan kecil berdempetan. Sayangnya posisi chipnya ada di bawah tombol WASD, bukan pas di tengah, yang bikin panasnya nampol pas dipakai main game. Gue berharap di generasi selanjutnya MSI bisa kasih heatsink split kiri kanan biar disipasi dan distribusi panas lebih optimal. Keyboard sih standar 2-in-1, key travel agak cetek tapi ada backlit 3 tingkat dan lampu indikator pada FN lock, mute, dan caps lock. Yang agak spesial justru si action touchpad yang gesture-gesturenya bisa di custom, mulai dari double tap buat launch kalkulator dan MSI center secara default, terus slide naik turun di pojok kiri kanan buat gede kecilin volume dan brightness. Gimik lucu yang maybe bisa berguna untuk sebagian user. Tapi apakah efisiensi baterai bisa sebagus Lunar Lake? Sayangnya belum, sekitar 11 jam usage ringan yang standar di antara laptop Intel dan AMD seri H. Mungkin emang seri H ini tetap seri H jadi orientasinya performa tinggi, sedangkan seri U nanti bakal lebih fokus buat battery life panjang. Adapter bawaan punya daya 65 watt, terus di sisi bawah ada quad speaker kualitas oke. In the end, Intel Core Ultra 300 series standar versi iGPU 12 core rasanya sedikit hambar. Karena user Ultrabook yang butuh GPU kenceng jauh lebih banyak daripada yang sekedar butuh CPU kenceng. Jadi kalau disuruh milih laptop atau 2-in-1 yang pakai Core Ultra 7 386H gitu versus Core Ultra 7 258V, gue rasanya bakal masih milih si 258V karena punya iGPU lebih kenceng, battery life lebih efisien, dan secara CPU dan NPU juga udah mumpuni. Nah, soal ini MSI Prestige 14 Flip sendiri bagus apa enggak? Sebenarnya bagus-bagus aja buat yang butuh laptop 2-in-1 performa lumayan, port lengkap, layar OLED, dan stylus integrated. Kalau nggak butuh touchscreen dan stylus, kalian bisa hemat 3 jutaan dengan ambil Prestige 14 AI Plus versi non-touch dengan Ultra 7 355 atau Prestige 13 AI Evo yang pakai Ultra 7 258V. Well, pokoknya stay tune aja karena dalam waktu dekat kami bakal bahas beberapa laptop Panther Lake lain, khususnya dari Asus. Please like dan share. Gue Mike, sampai jumpa di next video.